Oke, ini kelebihan dan kekurangan jika konten di channel kita itu campur-campur. Simak ya, stay tune terus. Halo, assalamualaikum. Masih dengan kita di Visidia TV. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konten di channel kita, yaitu konten yang campur-campur. Bagaimana itu mensikapinya? Jadi, kita sebagai konten creator atau YouTuber pemula itu pasti ingin cepat view-nya naik, subscriber-nya banyak. Itu sudah pasti. Karena untuk mencapai persyaratan monetisasi itu diperlukan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu sangat susah untuk YouTuber pemula. Tapi nanti setelah video ini saya akan bahas semuanya tentang bagaimana itu untuk mendapatkan persyaratan subscriber yang 1000 view, yang 4000 jam tayang itu dengan cara yang mudah. Tapi semuanya punya resiko masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu pasti. Jadi untuk yang video ini kita akan membahas tentang konten campur-campur. Apa itu selalu kurang bagus? Tidak juga, karena konten yang campur-campur itu untuk memulai sebuah channel YouTube itu emang diperlukan untuk sebuah riset untuk menentukan konten apa yang selanjutnya lebih bisa kita concernkan di channel kita. Oke ya, simak terus ya. Jadi gini, untuk konten campur-campur itu kita sebagai YouTuber pemula pasti sebagian besar dari kita melakukan itu. Untuk apa? Untuk mengejar jam tayang yang 4000 jam tayang sebagai persyaratan monetisasi. Itu biasa dilakukan oleh YouTuber pemula. Jadi nggak selalu konten campur-campur itu kurang bagus buat kita. Kelebihan konten campur-campur itu salah satunya adalah lebih banyak menjangkau penonton. Jadi di judul itu jika konten kita campur-campur itu pasti di pencarian YouTube di Google itu pasti lebih banyak ditemukan persentasenya video kita. Karena apa? Kita nggak membahas satu topik di konten kita seperti itu. Kelemahannya itu yaitu satu, subscriber, karena ketika sebuah channel mau subscribe kita itu pasti ada sesuatu yang dibutuhkan para subscriber kita di dalam channel kita, dan kita konsisten membahas tentang sesuatu yang menjadikan itu sebagai konten utama kita, seperti itu. Beda lagi kalau selebritis, beda. Selebritis sudah punya nama, udah punya penggemar masing-masing. Mereka nggak membutuhkan banyak konten untuk mencapai banyak view, itu yang pasti. Jadi sebenarnya itu YouTube itu yang penting itu view. Mau sebanyak apapun subscriber kita, kalau view-nya cuma sedikit sama saja. Seperti itu. Karena penghasilan terbesar itu YouTube itu yaitu mulai dari view. View itu pun nggak semuanya bisa menghasilkan kalaupun kita sudah dimonetisasi. Jadi setiap konten di channel kita itu di dalamnya ada iklan. Ya, seberapa iklan itu tayang di dalam video yang dimonetisasi, itu yang kita dapatkan, dan nilai iklan pun itu berbeda-beda seperti itu. Makanya
beberapa konten itu emang nilai iklan yang ditautkan di dalamnya itu emang nilainya kecil, 0,0 sekian dolar. Ada juga konten yang iklan di dalamnya itu yang ditautkan, itu iklan yang ditautkan di dalam konten kita itu nilainya juga besar, bisa. Beberapa video saya mengalami itu semua. Jadi emang beberapa hari ini saya tidak upload video karena emang sedang riset di channel saya ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk sekarang kita akan bahas itu tentang konten campur-campur. No problem. Untuk saya pribadi no problem channel campur-campur itu di awal. Emang beberapa konten di Visilia TV itu sendiri pun campur-campur. 5 bulan pun udah memenuhi persyaratan. Dan kurang dari 2 hari sudah dimonetisasi pihak YouTube. Jadi emang ada beberapa kelebihan dan kekurangan untuk konten kita itu campur-campur. Misal kita di awal sebagai YouTuber pemula, saya sarankan memang untuk memperbanyak konten yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk menganalisa konten mana yang sekiranya cocok dan nyaman kita buat konten seperti itu. Ada konten masak, ada konten hobi, ada konten edukasi. Belum tentu di 3 konten yang berbeda ini kita nyaman untuk melakukannya. Kita cari konten yang kita nyaman, karena di jalan itu ketika kita mau konsisten di YouTube atau di sebuah konten video dengan satu jenis konten itu, kalau kita tidak nyaman kita akan berat. Pertama kita semangat, seminggu 2 kali upload, lama-lama seminggu 1 kali, lama-lama 1 bulan cuma upload 2 video atau 1 video, atau bahkan kita capek melakukannya. Itu yang terjadi selama ini. Pengalaman saya seperti itu. Di beberapa channel saya juga seperti itu. Makanya di channel Visilia TV ini sedikit-sedikit kita akan mengarah ke beberapa jenis konten dengan channel yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi emang channel itu kalau bisa kita lakukan riset sendiri dulu agar kita nggak mendapatkan info yang berbeda-beda, karena di YouTube itu banyak info yang bagi saya kurang benar itu yang disampaikan konten kreator lain itu nggak valid infonya, seperti membahas tentang subscriber, viewer, macam-macam itu banyak yang kacau, membenarkan sesuatu yang belum terbukti, menjadikan sesuatu itu pemahaman yang berbeda. Jadi sebagai YouTuber pemula itu banyak yang bingung. Makanya kita ini akan membahas dan belajar bareng-bareng mengenai YouTube ya. Konten itu penting. Satu jenis konten itu juga sangat penting. Tapi bagaimana dan kapan kita akan mengkonsenkan sebuah konten yang memang benar-benar kita bisa konsisten di situ. Untuk awal kita sebagai YouTuber pemula, kalau menurut saya sah-sah saja kita melakukan beberapa konten campur-campur itu bagi saya nggak masalah. Karena sebagai YouTuber pemula pasti kita akan butuh view yang tinggi. 4.000 jam tayang itu tidak mudah dilakukan oleh YouTuber pemula. Makanya saya sarankan no problem, bikin konten apa aja yang kamu nyaman. Kita bikin riset di bagian mana, di konten mana kita bisa nyaman, dan melihat view-nya bagaimana, view tertinggi itu bagaimana. Itu akan sangat berguna ketika kita sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube.
karena rasa nyaman untuk kita membuat konten itu diperlukan ketika kita sudah dituntut untuk konsisten. Yang menuntut kita itu ketika kita sudah dimonetisasi terus kita banyak subscriber, itu rasa dituntut itu ada. Subscriber kita pasti akan menuntut yang lebih ke kita gitu. Itu pasti bakal terjadi, karena apapun itu kita sudah menawarkan sesuatu kepada penonton dan mereka subscriber ke channel kita, dan pasti mereka nggak mau dikecewakan dengan konten kita atau channel kita seperti itu. Jadi untuk para YouTuber pemula, kita belajar bareng bagaimana memahami sebuah konten di channel YouTube ini. Setelah ini nanti kita akan bahas step demi step seperti yang sejak awal saya bicarakan. Kita akan memulai ini step demi step. Nanti kita bongkar semua di sini dan saya akan perlihatkan apa yang terjadi di channel saya ini. Mengenai gaji macam-macam itu nanti saya share semuanya, nggak ada yang disembunyikan. Oke ya. Jadi garis bawahnya, channel campur-campur itu sah-sah aja untuk YouTuber pemula, tapi dengan catatan kita melakukan itu untuk sebuah riset. Oke ya, sebuah riset itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum.